ada undang-undang ITE ada yang saya sebutkan. Korbannya ini yang di laporan itu. Pelaku predator seks seorang remaja asal desa Sendang berinisial S yang berusia 21 tahun sudah dibawa ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada Selasa 3 Februari 2026 lalu. Perkara S dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah kepada Kejaksaan Negeri Jepara untuk menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Jepara. Kasus S yang bakal disidangkan di Pengadilan Negeri Jepara merupakan kasus berbeda dari lokus dan pelapor berbeda dengan perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang. Di Pengadilan Negeri Jepara, S didakwa dengan 5 pasal berlapis, di antaranya tentang Undang-Undang ITE, pemerkosaan atau pencabulan hingga perlindungan anak di bawah umur. Dan untuk melengkapi informasi Anda, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, Saiful Masum. Selamat sore rekan Saiful, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, selamat sore rekan Hiraka. Informasikan sahabat Tribuners ya bahwa babak baru telah dimulai terkait dengan kasus predator seks, yaitu terdakwa S yang kemudian berasal dari desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Setelah beberapa waktu lalu, S sudah divonis 5 tahun hukuman penjara pada proses sidang pengadilan yang ada di Kota Semarang. Ini S harus menjalani persidangan kembali yang mana dengan kasus yang juga berbeda, dengan korban yang berbeda berasal dari Kabupaten Jepara. Salah satu korban di bawah umur dari Kabupaten Jepara melaporkan atas beberapa dugaan yang kemudian menyeret S harus masuk ke meja sidang dari Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara. Nah, pelimpahan S sendiri dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan juga Polda Jawa Tengah pada Selasa lalu kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara. Kemudian bekas pelimpahan ini akan diproses oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara untuk menyusun dakwaan-dakwaan yang nantinya akan digunakan untuk sidang S yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jepara pada pekan depan. Nah, S sendiri di kasus yang berada di Kabupaten Jepara ini didakwa dengan 5 pasal yang berlapis ya, 5 pasal yang berbeda yang kemudian harus ditanggung oleh S untuk dijalani dalam proses persidangan nantinya. Nah, beberapa di antaranya S dijerat pasal 473 ayat 4 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang persetubuhan atau pemerkosaan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. S juga dijerat kasus tentang perlindungan anak, yaitu pasal 76 ayat 1 junto pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman paling lama penjara 10 tahun. Yang ketiga, juga dijerat pasal 9 junto pasal 11 junto pasal 35 junto pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara. Yang keempat, S juga dijerat kasus yang sama, yaitu pornografi dengan pasal 6 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2028 tentang pornografi junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman 4 tahun penjara. Dan terakhir, S juga dijerat dengan pasal 27B ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik atau ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Nah, bekas pelimpahan kasus ini sudah diproses oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara untuk selanjutnya
selama maksimal 7 hari setelah berkas pelimpasan diterima oleh Kejaksaan Negeri akan disusun dakwaan yang kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara. Artinya dalam beberapa hari ke depan S ini akan menjalani sidang kedua dengan babak yang baru, meskipun saat ini masih dalam proses menjalani hukuman atas putusan sidang yang sudah dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang. Nah, saat ini S menjalani hukuman dari vonis 5 tahun yang sudah dijalani pada sidang di Semarang lalu, saat ini masih dilakukan di rutan Kabupaten Jepara. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kembali ke studio. Oke, terima kasih. Hari ini tanggal 3 Februari 2026 kita menerima tahap 2 dari Polda dan Kejati ke sini atas nama perkara tersangka dengan inisial S yang disangkakan dengan sangkaan pasal tersangka S jatuh dan diancam pidana pasal 81 ayat 1 junto 76D. Oke, kita ya itu kan nanti karena ini tahap 2 P21-nya sudah dari tahun 2025, makanya kita melakukan penyesuaian undang-undang juga kan di Undang-Undang 1 2026 juga dan Undang-Undang KUHP juga. Kita menggunakan pasal 473 ayat 4 KUHP Undang-Undang 1 tahun 2023 atau kedua itu tetap pasal 76 ayat 1 junto pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau ketiga menggunakan pasal 9 junto pasal 11 junto pasal 35, junto pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, junto juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, atau keempat pidana pasal 6 junto pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, atau kelima pasal 27B ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terkait yang disidangkan dan sudah diputus di PN Semarang itu, dan itu sudah inkrah juga, itu pelapornya dari Semarang, dan ini kan pelaporan lokus deliktinya beda. Berarti korbannya yang di Jepara, nanti sidangnya di sini begitu Pak ya? Ada berapa korban Pak? Di Jepara. Untuk ini LP-nya ini 1. tahap selanjutnya nanti akan seperti apa? Ya, tahap selanjutnya kita yang pasti kita berikan kesempatan untuk membuat dakwaan, nanti kita melakukan pelimpahan ke pengadilan dan kita akan melakukan persidangan. Untuk sementara tersangka berarti di posisinya kali ini gimana? Tersangka ini kan sebelumnya sudah ada putusan tadi yang kita berbicara sebelumnya, menjalani putusan yang 5 tahun. Jadi perkara pertamanya, jadi posisinya itu tidak ditahan di perkara ini, yaitu dia menjalani pidana yang dia sudah jalani itu. Pasal yang disalahkan yang saat ini kejadian di Semarang sama. Ada pornografi, ada perlindungan anak, ada undang-undang ITE, ada yang saya sebutkan.
Korbannya ini yang di laporan itu anak-anak atau dewasa? Anak-anak masih di bawah 18 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.